Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di kajian Gus Baha, kajian Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, kalau kan spesial sinau kitabul fitan, fitnah akhir zaman. Itu memang jelas Nabi itu nyebut Syria, Syam. Sekarang yang benar-benar zalazil itu Syam. Syam itu mulai Irak, Lebanon, ya macam-macam. Sampai netung aja. Zalazil wal fitan itu kata Nabi. Wa asyara ila Syam. Nabi membuat isyarat itu di Syam. Sekarang pembantian terbanyak di mana? Di Syria. Nah kalau seperti itu jelas ini barang ghaib yang Nabi zaman Sugeng disebut dan diriwayatkan oleh khiyaru ummati kayak Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam Nasai. Kemudian itu kita tahu lewat kita belajar dan tahu secara nyata sekarang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya banyaklah cerita-cerita. Kalau Sayyidina Ali itu masyhur. Dia ada fitnah Siffin, ada fitnah macam-macam perang BG. Kalau ditanya, kamu tidak takut mati? Tidak, mati saya tidak seperti itu. Tapi kamu tidak takut mati, fitnah sudah disifin? Tidak, mati saya tidak seperti itu. Nanti yang kena itu kepala saya. Sampai kena jum-jumah gini, terus pas sholat subuh. Jadi enggak di situ. Tetapi mati itu sudah ngerti. Tidak, mati saya tidak seperti itu. Tenang. Ketika beliau sudah saatnya ajal meninggal, mau sholat subuh, malamnya sudah bisa tidur. Semua sifat-sifat malam yang diceritakan Nabi, ya ini kayaknya malam ini. Beliau aja ini serasun, gak ngimami subuh, gitu masalah. Mlebu metu. Tapi kok harus ngimami subuh karena ya seperti itu gitu. Ya sudah akhirnya beliau ngimami subuh terjadi pembunuhan. Utsman ya sama seperti itu ketika beliau perang ya pede saja. Siap ditanya, enggak mati saya ada seperti itu. Karena sudah diceritani Nabi. Nanti kamu matinya seperti ini, seperti ini. Terus ketika beliau dikepung mau mati lah ini ajal saya. Memang gambaran mati saya seperti ini. Ya mati betul. Nah sampean Islam asli. Nggak ngerti barang gaib tenan asli. Itu asli orisinil Mas. Ya, sesuai fitrah. Memang fitrah manusia itu tidak ngerti barang gaib. Jadi masih orisinil teman, memang bener-bener gak ngerti, jadi bagus lah masih, masih orisinil jadi masih itu. Tapi kamu nggak usah menafikan yang ngerti, yaitu tadi ya, alimul ghaibi, fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha mir rasul. Allah itu zat yang tahu barang gaib dan barang gaibnya itu tidak akan dimengertikan kepada siapapun kecuali pada yang dipilih Allah. Tentu termasuk Rasulullah. Sehingga Rasulullah itu tahu detail. Makanya masyhur kan hadis uridot aliyah dzunubu umati, setiap dosa umatku diperlihatkan ke saya. Saya tahu sampai ada orang yang dosanya karena dakok upil atau dakok napa umbel ning di masjid. Aku ya roh ganjarane umatku. Ganjaran paling gede wong sing ngresiki masjid sampai ketika Nabi engko ning akhir zaman ada seperti ini. Nah termasuk fitnah akhir zaman Nabi ya cerita nanti ada pasukan gini-gini pakai tahta royatin sauda pakai macam-macam itu detail sekali. Nabi ngendikan itu detail sekali fitnah akhir zaman. Wa baru zina sebenarnya akhir zaman itu zina terang-terangan. Ya, saat ini prostitusi ya terang-terangan tenan itu banyak hadis-hadis seperti itu. Ya termasuk ono hadis meskipun tidak ada di Al-Kutubus Sittah sebenarnya akhir zaman qalilun ulama katsirut kutubah. Ulama ilmu sidik tapi sing balik pirang-pirang. Kowe ngingkari ora iso. Qalilin ulama'u katsirin khutubahu. Sebenarnya di akhir zaman ulama sedikit tapi tukang khutbah. Lah saiki kejadian iki. Iya ta ora? Tapi Nabi ngendikane 1400 tahun yang ya tetap dimengertikan. Nah, makanya alimul ghaib itu ya boleh. Ya Allah zat yang tahu gaib dan tidak mengertikan ke yang lain kecuali yang diberi. Makanya kamu tidak usah mengkiri keramatnya wali hanya karena berdasar barang gaib itu yang tahu hanya Allah. Ya cuma masalahnya kan orang sekarang wali apa enggak. Kadang kan wali versi awam. Angger sing sowan akeh wong enak omongan hati-hati terus dianggap wali, ada goblok kira karuan.
Terus goblok asli ini gitu. Tapi apa bedeng protes kok darani drengki. Setuju ali aku ora gobloke. Wis menengah wis barno enggak mati-mati dhewe, ayo mati ra yo mati. Kok repot, napa ayo mati ra kok. Jadi ada sekian contoh di mana Nabi itu kelihatan tahu. Yang paling gampang sama ndelok hadis sahih. Itu kelihatan sekali. Misalnya Irak. Irak itu ngeri betul. Irak itu mal'un, ardun mal'unah, bumi yang dilaknati ya Irak. Karena Babylon yang menyerang Baitul Maqdis itu ada di Irak. Sehingga dulu sahabat sudah ngira Irak itu tidak akan aman. Al-Kufah Latafi, orang Irak itu tidak ada yang jujur. Said Husain dibunuh di Irak, Sayyidina Ali dibunuh di Najaf. Setelah itu ada pembantaian para ulama zaman Khalifah Ma'mun. Orang dipaksa mengatakan Quran makhluk, akhirnya banyak pembantu. Terus ada dinasti Abbasiyah, dinasti Fatimiyah, macam-macam sampai sekarang. Terakhir Saddam Hussein bantai ini orang Syiah Kurdi, barang Kurdi kuasa Saddam Hussein. Jadi kalau ulama baca itu, ya sudah. Hunalika zalazil, memang di Irak itu penuh zalazil, penuh nopo gunjang. Terus Allah kalau bikin nama sudah didesain kalau yang akan terjadi seperti itu. Said Husain ketika diminta orang Kufah ke Kufah, beliau itu pertama di Medina. Orang Kufah minta beliau hidup di Kufah. Kata orang-orang Kufah, nanti engkau di sana dihormati. Ada 30.000 orang yang membiat engkau sebagai khalifah. Said Husain percaya. Konsultasi sama Said Abbas bin Abdul bin Abbas ya. Abdul bin apa? Abbas berarti nak ngundang nopo paman ya. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Husain, Sayyidah Fatimah, Rasulullah Abdul Muthalib. Paman ya, paman mbah, paman misanan. Itu kata Said Abbas Al-Kufah Latafi. Wong Kufah orang Arab bener, kebodohan cung kuwi kamane cara Said Abbas Abdul bin Abbas paling kebodohan. Said Husain ajarnya tahu, firasatnya tahu kalau beliau mau kebodohan, tapi ngendikan, tapi aku janji. Dan para habaib riyen pantangannya nyulayani janji. Tapi aku janji purun man, paman. Ya wis gak apa-apa berangkat. Barang berangkat setelah mendekati Karbala, itu bahasa Arab Karobun itu susah. Balaun itu bala. Ya kalau awalnya bahasa Arab Karobun itu susah, balaun itu bencana. Dalam Said Husain itu tanya, "Mahada, ini apa?" Ada Karbala. Niki Karbala. Said Husain langsung spontan ngendikan, "Hada Karobun wa balaun." Ya iki mari susah. Ternyata adalah beliau dibantai ya di Karbala. Lo coba. Nah, dari dulu namanya wis Karbala, sebelum kejadian itu pun namanya sudah Karbala. Itu mana nih sekarang pun Karbala. Ya itu seperti itu. Jadi gak mungkin orang-orang spesial gak tahu itu gak mungkin. Cuma taunya ya itu tadi bedanya kan dikasih tahu. Ya tahu tapi kasihnya dikasih. Itu cerita-cerita wali itu. Ya emang khas-khas betul. Kayak Imam Ghazali itu mau meninggal tuh paginya kemis itu beli kafan. Itu kok dewe orang ngomong santri ini. Itu kok dewe terus. Ya atus dewe bareng subuh Jumat subuh. Adike diceluk jenenge masjid Cung. Rene, aku baru sholat. Aku sekolah pengeran serido pindah saiki. Kafane dikene adike baratus wirid. Terus mati. Ora kok kowe nganggo wong gak lapor gak apa gundul berangkat. Gak sopan, Pak. Itu jane tuku kapan dhewe tenang ya tuku. Adike mengenang terakhir tuh pas habis subuh ngendikan, "Ya Allah ar-ridho bil intiqal ila malikil mulki." Mun kula sakniki ridho pindah teng alam malikil mulki. Pasti ya Kak pindah ka pundhut. Kafane ya terus kamu itu. Ya tapi yang ngertinya lagi banget. Nah itu orang yang dalam jarak 1 hari itu gak ada yang sholatnya terlambat ngimami Imam Ghazali ikut menyolati. Karena sudah dikasih tahu Imam Ghazali, "Teko lho ya aku mati." Jadi sing jarak sedina ya desa teko. Ya sing ngundang Imam Ghazali. Ya teko. Kan kok teko gak terlambat, jadi wis ngerti. Ya tapi lagi-lagi ngertinya di ngerti. Jadi tadi Allah itu yang paling tahu alam wahid dan tidak memberikan yang orang-orang kecuali yang di. Ya boleh kalau yang di ya banyak.
Nah tentu yang untuk Nabi mujma'alah karena ada hadisnya, yang untuk wali ada yang percaya, itu kan urusan masing-masing. Nah aku milih percaya. Bibi wali kekasih pangeran tetap sakit mawon. Wong inna wa ala kulli syai'in qadir, yang mustahil bagi Allah itu apa? Kan tidak ada yang apa? Mustahil. Ya buktinya kayak Ihya di karang Imam Ghazali berapa ratus tahun yang lalu. Itu nyatanya populer sampai sekarang. Dan itu banyak makalah yang menjadikan beliau keramat sampai sekarang. Orang tahu semua, antar wali tahu. Lah kira wali terus ra percaya, repot. Itu gale ana wong di desa miliar kowe dhuwit 2000 ra duwe. Mustahil ana wong di dhuwit. Dhuwit 2000 angel ra karuan. Wah yo repot tambah antem kromo ngono. Bapak ra di dhuwit terus ora percaya ana wong duwe. Kulo sampai sekarang yo kayak gak percaya mosok ana di 2000. Kok kulo ora tau desa moto. Tapi kulo waras yo percaya yo ono lah, kowe ono ngono Mas. Banyak itu keramat-keramat seperti itu. Nah, kalau menyaksikan di kitab Bukhari itu, kalau kan sering belajar Imam Bukhari, hampir yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Nabi yang ngendikan itu memang nyata. Dan itu diriwayatkan dengan PD-nya Imam Bukhari sebelum itu terjadi. Yaitu tadi kayak Fathul Konstantinopel. Konstantinopel itu ketika hadis diriwayatkan itu masih dikuasai pasukan Romawi. Imam Bukhari riwayatnya yang doyar ya percaya. Paling parahnya Sayyidina Umar. Masyhur kalau nanti cerita tentang mereka ini tambah tasdek iman be Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi seneng guyon pas perang Khandaq itu kan Nabi sangat terdesak. Ini coba berkobar Nabi perang Khandaq sudah kelaparan itu cepat guyon ini. Salman mau nutup waktu gak kuat terus. Mbak Nabi lapor Nabi ya Rasulullah ini ada batu besar yang mau tadi godam saya itu tidak kuat, gancur saya itu tidak kuat. Nabi dilapori ngoten mriku terus mendet air. Didoni disiram. Terus mikwal niku nggih ganjo nih bahasa Arabe mikwal. Dipendet wae Salman terus dia gancokno Nabi. Niku ada sinar sampai ke Turki, sampai ke Istana Putih ning Jordan. Istana Putih riyen posisine persis ning Jordan. Nadarani Al-Qasrul Baida. Jare Nabi, kowe roh apa Man Salman? Itu sinar apa ya Rasulullah? Somben kerajaan umatku tok. Gedung putih musim teng Jordan. Dia Nabi nak darani ordon, no? Ordon. Ya Salman ya percaya wae. Diduduk meneh tok Turki. Di Jordan itu yang kata orang Jordan sih Philadelphia atau apa yang asli itu yang di Jordan, yang di Amerika itu niru. Memang itu betul secara sejarah memang di Jordan. Wong munafik ku ngenyek Muhammad itu tambah jadi pelamun sejati. Wong dekne iku diperangi wong kafir delik-delik gawe Khandaq, gawe parit saking wedine kok mimpi menaklukkan Romawi. Tambah suwe tambah gedeng Muhammad. Jare wong nopo? Wong munafik. Tapi sahabat tetap percaya wae. Lho Nabi dikomentari ngono ya ora gelo ya tenang ya. Wong nabi ora Mustafa. Bareng ngono sinten itu? Sono Suraka itu elek ndik. Diguyoni ben Nabi. Toh Suraka kowe gelem nganggo mahkotane Raja Romawi. Ya Suraka jape, ya purun ya Rasulullah, ya sampeyan kowe sing nganggo. Ya kan tak Umar krungu, sahabat krungu semua di depan umum Nabi ngendika. Bon wala-wale zaman Nabi wafat, sewajar lahir Nabi wafat, Abu Bakar wafat, negara dipimpin Umar. Tenang ditalokno tenan Jordania, Palestina direbut. Mbek sinten? Umar, pasukannya termasuk Salman Al-Farisi. Barang direbut rajane keplayu, mahkotane ceblok. Dia kan nganggo Suraka. Dinggo ora pantun elek nganggo mahkota. Jadi dinggo didelok mbek Umar mau guyu perkarane elek ora pas kabeh ndekne nganggo. Dinggo ngalor gitu. Itu masyhur. Bareng dinggo terus sampai dipek padahal bertatakan intak. Terus mbek Umar, ya Suraka ikhlas coplok. Lu Nabi sing wis ngendikan sing kon nganggo iku aku, dadi iki hakku jare. Terus jare Umar guyon, ya Suraka Nabi mau ngongkon kowe nganggo, ora ono hadis iki kon ngepek. Innama yaqulu laka litalbisa wa lam yaqul laka litamlika masyhur. Nabi itu hanya ngendikan kowe kon nganggo, ora kon ngepek. Padahal kowe wis nganggo wis dicoplok. Didol go Baitul Muslim. Lu coba bayangkan Nabi di era masih sugeng ngendikan sampai detik. Coba misalnya sing ngomong kowe, mesti Suraka wis mati, wae dalah keliru lah kembangane. Lah ya misalnya Suraka mati, ta Umar mati ra gak cerita-ceritono. Suraka nganggo napa? Mahkota.
Dalam jenenge Suraka ya urip nganti menangi. Nganggo napa? Mahkota. Sing ora pas mau mergo elek wong elek kok dadi raja. Ya elek sahabat ya ganteng mos ngomong Arab. Tapi ora pas. Endi? Lah kayak seperti itu ya Nabi tahu tapi dingertikan. Makanya Nabi ngendikan tak hadis sahih, uti itu khazainas samawati wal ardi. Wa uti itu masyariquha wa magharibaha. Sebagian lewat wazubi ali mulku ummati. Aku didudohno endi bumi sing aku dikekno pangeran. Nan aku ngerti sok mbentuk endi wae kerajaane umat. Akhirnya Nabi iso cerita Syam, cerita Zurdan, cerita macam-macam, termasuk cerita Lataf Tahunnal Koston Tonia, walatun fikunna kunuza fi sabilillah. Sok ben kowe iku sok nguasai Konstantinopel. Padahal zaman itu Turki wis dekat Casablanca. Casablanca itu dekat Spanyol, wis barah. Wala wali zaman Turki dibuka ana Maghribi mun dadi negara Islam ngantos sampeyan. Paham? Padahal itu diriwayat Imam Bukhari tahun 200. Sementara ini 600 tahun untuk menjadinya nyata. Lah itu goib napa goib? Goib, tapi bisa karena di tadi napa? Di. Jadi mulane kula suwun sampeyan ora usah melo aliran semacam-macam. Enggak bisa orang goib diketahui selain Allah itu tidak tahu. Ya kalau yang dikasih tahu ya tahu. Ya kalau yang dikasih tahu ya tahu. Cuma masalahnya kan kita tidak mungkin mengklaim termasuk orang yang dikasih tahu. Karena mungkin masalahnya sampean kan tidak wali. Kan mau ngangkat wali sampean kan yo berat lah. Maksudnya berat. Berat. Tapi ya Allah ala kulli syai'in qadir. Ya bisa saja. Jadi eling-eling ya. Jadi ayat sing teng surat namun tepat itu surat jin. Pokoknya jisama likur. Di antara Allah mensifati zatnya apa? Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada bir rasul. Jadi Allah itu zat yang tahu barang gaib, sesuatu yang gaib, dan barang gaib itu tidak akan dingertikan ke sembarang orang illa man irtada bir rasul. Jadi ada istilah kecuali orang yang diberi ridha Allah. Lah min rasulin itu min bayannya termasuk rasul. Jadi ketika ulama min rasulin itu bukan hasr hanya rasul dah, termasuk yang diridhoi itu diantaranya min rasulin. Jadi ada kemungkinan tidak rasul kalau dekat Allah diberitahu. Buktinya tadi ada Waraqah bin Naufal, ada Sayyidina Umar itu kan tidak rasul, tapi nyatanya ngerti barang apa? Gaib. Paham ya kalau maksudnya? Paham ya? Jadi bukti bahwa tidak harus rasul. Tapi sama rasa GR. Tapi nak uripe terpola ya roh kan sesuk seblojo ta ora ketok ora iso. Lah iku ngerti tapi kan ngerti-ngerti mergo kok biasa, tapi kan iso wae nyatane sesuk sugih. Iso wae sugih sebelum sesuk ora duwe dicolong wong kan padha-padha. Ya padha-padha ora jelas nek. Tapi kan ora penting ya. Dieling-eling ya terus kula suwun jenengan kudu percaya hadis teng Bukhari. Di antarane hadis-hadis itu ngendikane ulama-ulama Nabi kalau muji Islam itu memang dari timur itu luar biasa. Sekarang itu memang ketok. Nabi itu nak bakas Islam minal masyriq ambek maghrib. Kok wetan kulon, itu ngulon itu tok putih Casablanca itu. Maghribi terus Turki, ngetan saiki dugi Indonesia. Jadi Imam Nawawi sing aran Majmu' niku yo kadang ngrapati percaya tapi dekne ulama. Apa tak percaya model wali den. Mulane Islam itu angel berkembang ning Janubi lan Simali. Jadi Islam itu dicap Nabi pokoknya narang ngetan kulon. Jadi jarang sing janub itu sisi utara atau ke selatan. Cara mau naik Jek Sugeng itu tak gosok. Mungkin memang sisi utara selatan, kutub utara, kutub selatan benar-benar tiangnya. Nah itu memang modern betul loh Nabi itu. Nabi itu ada yang ngitung, itu ada profesor di Mesir. Sekarang orangnya masih hidup. Itu Nabi itu pernah nebak beberapa kota itu diukur meteranya itu sama persis. Yaitu pas ngitung luas pintu surga. Pintu surga itu luasnya antara kusen satu dan kusen yang lain. Ma baina misra ayil jannah. Misra itu segamane kusen apa musnah terus sing digoni apa itu? Sing digoni engsel lho jadi.
gawang yang satu dengan yang lain itu kama baina Ailah wa Basra. Pokoknya Nabi nyebut daerah-daerah kalau nggak kayak Mekah Ailah yang Mekah Basra itu dihitung oleh orang sekarang itu dihitung itu jaraknya sama persis sekian ratus kilo. Padahal Nabi ketikanya ya kayak gelarnya ya santai ketikanya. Pokoknya gampang swarga itu kayak antaranya Madinah iki utawa Madinah. Kota yang disebut itu beda-beda tapi diukur sekarang itu persis meterannya itu sama. Padahal Nabi kan nggak tahu meteran. Wong Nabi ku umi. Itu karena dingertikan. Ini karena kayak tadi wajah ala binal bahro ini aja. Tanya ilmuwan siapa saja itu tahu kalau antara air tawar sama air asin ketemu kayak apa itu pasti ada sekat, ada habis. Ya Nabi ada tahu wong umi, tapi menjadi tahu karena diberi tahu. Itu dihitung itu so persis. Nah, kalau kan spesial sinau kitabul fitan, fitnah akhir zaman. Itu memang jelas Nabi itu nyebut Syria, Syam. Sekarang yang benar-benar zalazil itu Syam. Syam itu mulai Irak, Lebanon, ya macam-macam. Sampai netong ae. Mulai kapundute Sayyidina Ali teng Najaf, Said Husain teng Karbala, terus tragedi dinasti Abbasiyah, tragedi Ma'mun. Terus terakhir paling ngeri tragedi Timur Leng. Itu kan akhirnya bikin kerusuhan juga di Irak. Dinasti Nabi Timur Leng. Jenis macam-macam terus sampai mergi Babylon itu kota sihir. Raja Babylon ini yang dulu menghancurkan Baitul Maqdis. Mulane dianggap pangeran wong Babylon ora iso tenang. Mulane cara ulama-ulama nak Irak gunjang ganjing ku sangel dandanane mergo Babylon termasuk kota sing malun. Makanya sehingga ulama itu menghindari nempat di Tengguti Babylon. Wa ma unsila alal malaka ini di Babila pertama. Terus zalazil wal fitan itu kata Nabi fa asyara ila Syam. Nabi membuat isyarat itu di Syam. Sekarang pembantian terbanyak di mana? Di Syria. Nah kalau seperti itu jelas ini barang ghaib yang Nabi zaman Sugeng disebut dan diriwayatkan oleh khiyaru ummati kayak Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam Nasai. Kemudian itu kita tahu lewat kita belajar dan tahu secara nyata sekarang terjadi. Taruh saja kalau Imam Bukhari tahun 200 sekarang benar 1430. Dan ada hadis-hadis yang menerangkan proses Nabi dialek dengan para nabi. Kayak ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Musa. Itu terus diterangkan di hadis-hadis sahih. Ini kalau balik tentang keterangan wau, sebetulnya pertemuan-pertemuan ini itu dimaksudkan Nabi biar punya tradisi yang sama dengan Nabi-Nabi sebelumnya. Karena ini penting ya. Sama esro rasane dadi kiai. Niku kroso banget. Misalnya kita akan didik ala pesantren misalnya. Kita punya kiai-kiai yang punya tradisi. Misalnya nak rawong nakal, wong minum, astagfirullahaladzim, wong kok ngono kan itu. Ya hanya begitu. Sehingga wis kaya identik angger kiai NU atau amalia NU iku rawani naboki wong sing nyabu. Ya rawani nyaduki wong sing lagi minum. Kemudian itu dianggap satu kekurangan atau apa, walhasil kemudian lahir kayak FPI. Orang yang tidak menerima metode itu. Tapi sudah kayak ada janjian tuh begitu. Kiai paling anti kemungkaran lah itu. Masa kiai paling kerengau sapa mbok terkenal kerengau. Mereka tidak punya catatan repot bahwa mereka pernah jotosi wong minum. Masih sing sering jotosi santri lah itu tetep ora tahu terkenal jotosi napa? Wong sing mabuk, wong sing minum. Itu sudah kayak tradisi. Dulu zaman Basim Asari Jombang terkenal ijo be abang, yang wabang ya abangan tenan. Sing ijo. Tapi tidak ada catatan sejarah kiai jotosan be pemabuk. Ya memang kayak kita sudah punya tradisi nak roh kemungkaran itu menang kalah itu lewat proses bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kita ini kayak punya tradisi nak roh kemungkaran milih model Nabi wa mahdi qaumi fa innahum la ya'lam. Itu ya kayak ada janjian begitu. Meskipun kita sebagai orang alim ya tahu nahi mungkar itu wajib. Nahi mungkar itu begini-begini, tapi ya praktek kita tidak pernah begitu. Ya, kalau di Timur Tengah kebalikan. Mana ada terima karuan wong nakal. Podo soleh beda aliran halal dibunuh. Sehingga wong Sunni yo ngalalo darah wong Syiah nggih ngalalo darah napa? Wong Sunni. Ya sudah kayak tradisi. Sampai nak maca kitab fikih khas Arab.
Mau biasa muni wong ngene iku muhadarun damu. Padahal ya wong soleh, wong Islam di mazhab apa ini disebut darun apa? Damu. Sehingga kita itu tadi, kita punya tradisi. Saya tuh kalau sedang tahajud, matehai para wali-wali songo atau apa, itu yang terpikir di saya itu hanya satu. Agama Islam itu lahir lewat Quran dan hadis. Tapi kemudian tahu-tahu tetap berimprovisasi, berkembang sesuai tokoh yang membawa. Sampean kalau melihat Islam di India dulu sampai perang besar-besaran, kemudian zaman Abul A'la Al-Maududi, zaman periode Muhammad Iqbal, sampai India pecah, kemudian jadi Pakistan yang bernegara apa? Islam, karena banyak konseptor Islam yang tidak setuju negara sekuler. Akhirnya mereka misah jadi negara Islam Pakistan. Kemudian Timur Tengah juga begitu. Karena Timur Tengah sudah Islam semua, masalahnya itu diislamkan ala Sunni atau ala Syiah. Iran menjelma sebagai aliran Syiah. Yang Sunni dianggap sesat, halal darah. Irak zaman Saddam Hussein pemerintahan Sunni. Sing Syiah dibantai sehingga wong Kurdi do mati. Era Saddam keok gentenan Saddam sing dibantai. Makanya kalau saya ngaji di Jogja, seminar di Jogja bilang, kita ini harus bersyukur. Kita ini punya tradisi konflik yang terbaik di dunia. Enggak, kita ini punya tradisi konflik yang terbaik di dunia. Sampai nak Isra Ikhwanil Muslimin teng Mesir, Badan Intelijen Nasional atau Badan Stabilitas Nasional, Bakor Setanas itu harus terima kasih sama tradisi tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Lepas dari kita setuju tidak setuju itu terserah, tapi kita punya tradisi konflik yang paling baik di dunia. Kurang bencinya Gus Dur sama FPI atau FPI sama Gus Dur, paling mereka ya adu statement di depan wartawan. Itu bagus sekali. Cara nang Arab wis tembak-tembakan. Kita punya sejarah. Secara pesantren saya itu punya sejarah panjang. Zaman Mbah Imam beda dengan Mbah Zubair, zaman Kiai Memun beda dengan Kiai yang lain. Paling adu statement saat ada tamu itu paling bagus. Kita punya tradisi konflik paling bagus di dunia. Kayak apa mangkalnya orang NU saat Gus Dur diimpis, dipecat. Tapi habis itu ya sering seminar ketemu Amin Rais. Ya mereka adu polemik, ini tidak konstitusional, ini apa. Gus Dur enggak jurus dekret. Sing sitok enggak jurus sidang istimewa. Nah, kurang serem sidang istimewa dilawan sidang luar biasa. Pokoknya agak istilah sing serem-serem. Tapi tidak saling bunuh loh, sampean harus syukur loh. Selama ini orang awam sering bilang, "Loh kiai kok tukaran?" Sampean bandingkan di Timur Tengah, jenenge tukaran mesti tahdirudam. Para polisi, para badan intelijen, para yang menjaga stabilitas negara ini harus terima kasih sama tradisi tokoh-tokoh Indonesia. Yang namanya di Mesir, di Irak, di mana-mana jenenge tukaran mesti melibatkan pertumpahan darah. Saat Arab Saudi jadi Wahabi itu besar-besaran itu. Pembunuhan apa pengusiran orang-orang Sunni. Tapi di Indonesia enggak. Desi anarkis. Paling itu tadi adu polemik. MLB dilawan MLB itu masih keren sekali, tidak apa-apa. Itu lebih baik ketimbang adu jotos atau adu hizib lah. Itu masih bagus. Nenda ini sampean biar paham, biar syukur jadi bangsa Indonesia. Kita punya tradisi konflik yang baik. Sama nak setelah peristiwa teng Irak, ya, teng Sudan, teng Khartoum, teng Darfur, itu kan orang Islam semua. Gara-gara beda mazhab saling bunuh. Di Mesir ya gitu, Ikhwanul Muslimin dengan pemerintah dan sebagainya. Hatta saya sebesar Sayyid Qutb, sing tokoh populer mohon kabudute mboten jelas. Di Indonesia bagus sekali. Kita menangi zaman secara sejarah ya. Kita menangi bedanya dulu Ahmad Hasan dengan tokoh-tokoh NU. Kulo nu menangi secara sejarah sering baca. Terus zaman anyar-anyarane NU asas tunggal, bedanya Gus Dur dengan Kiai As'ad. Sak mangke bedane PKB dua versi. Mereka menyelesaikan secara beradab. Lewat pengadilan, kok pengadilan kalah lewat MA, beradab sekali. Kita harus bersyukur. Dibanding penyelesaian konflik kayak di Irak, kemudian ngundang Amerika, akhirnya sekarang kacau balu. Di Timor Leste yang latihan bikin rambut surta disuduk. Indonesia paling banter ngobong fotonya SBC. Ya masih terhormat lah, masih artinya masih beretika. Kita harus syukur punya bangsa yang beradab. Wong ras tujuan antar kiai ya rasan-rasanan. Kiai kok ngono, sing tok kiai kok ngono. Nek sing kiai tengah-tengah ayo ana sing ngono ana sing ngene.
Sing ra melok-melok biasanya terus milih amane, ya ono sing ngono ono sing ngene. Jadi artinya kita yang baik. Saya itu berkali-kali ngaji ya. Sampean kalau sering baca Quran dan menghayati, artinya orang maca Quran pelang-pelang ora karepe menghayati. Saya itu sekarang sesadar-sadarnya, saya masih belajar. Ini jamaah sini harus tahu. Saya hingga detik ini masih belajar. Entah itu lewat belajar baca Jalalain atau belajar merenung maupun belajar lewat yang lain. Quran itu dulu ya sering nyebut begitu itu saya tidak paham. Sekarang itu saya paham, tambah paham. Misalnya di juz 4 ada istilah ikhwanan. Orang mukmin disuruh ingat peristiwa-peristiwa yang dulu saling kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi napa ikhwanan. Dulu kamu bermusuh-musuhan yaitu antara kelompok Aus dan Khazraj. Gara-gara barokatul Islam sekarang kamu menjadi ikhwanan. Menjadi bersaudara. Sampean kalau melihat TV merunut konflik di Irak, sering ada bom bunuh diri, itu kan ada asal usulnya. Memang sekarang orang menimpakan kesalahan itu pada pasukan multinasional yang dipimpin Amerika dan Inggris. Tapi sebetulnya ada usul-usulnya. Sampai Amerika bisa masuk karena orang Irak tidak ikhwanan. Tidak apa? Yaitu ada Syiah, ada Sunni, mereka saling menikam, saling bunuh. Sehingga karena ada ikhwanan ini pihak ketiga masuk, yaitu tentara multinasional. Makanya saat di Jogja ditanya, cara jenengan sebuti menyangkut Ahmadiyah, menyangkut konflik di Jakarta, saya bilang sekarang setiap orang bikin from apa forum, yaitu baik kalau niatnya baik-baik. Tapi andaikan saya ditanya Tuhan nanti, hak kowe iku kelompok apa? Pokoknya angger NU atau Muhammadiyah ajak mayoritas, aku milih salah sitok itu. Bukan karena saya oportunis milih yang besar, itu lebih baik, lebih maslahat. Karena kalau setiap orang merasa benar bikin kelompok sendiri akan menjadi kelompok banyak. Dan saat menjadi kelompok banyak, tentu konfliknya lebih tidak terpola. Tidak apa? Terpola. Umpama Hasim tukaran mbek Din Samsudin itu terpola. Tapi nak angger wong ngrasa ketua dhewe tidak terpola. Bagaimanapun ikhwanan itu harus disyukuri. Nggih, dalam kondisi berteman. Sebab itu Nabi sering ngendikan ilzamu jamaahirul muslimin wa man sadza fin. Mbok kamu itu ikut kelompok mayoritas saja. Jamaahirul muslimin cara bahasa netralnya mbok ya kamu itu ikut kelompok mayoritas saja. Karena kalau orang merasa benar kemudian bikin kelompok sendiri itu tidak ada selesainya. Lah akulah cara nuruti GR sebagai kelompok dhewe. Wong aku ya di umat, di pengaruh sing nyucup wis akeh, mbok nyucup. Tapi kalau semua orang merasa begitu kan repot. Mursyid di kelompok dhewe, tukang toreko di kelompok dhewe, tukang ngaji di kelompok dhewe. Model kitab pirang-pirang sesuk ana jamaah Jalalain, jamaah Muin, jamaah Fathul Wahab. Nah, sing iso ngaji jamaah tahlil, jamaah istighosah. Ora ana bare itu. Saya tuh kalau ditanya di Jogja, meskipun saya kritis, artinya kritis itu mungkin terhadap satu fenomena kita tidak setuju atau Muhammadiyah dalam banyak hal atau satu dua hal, itu tidak menjadi alasan kita untuk tidak mengikuti mainstream. Karena kalau mainstream ini dilanggar, itu kita tidak akan ikhwanan. Dan akibat negatif dari tidak ikhwanan adalah kayak kasus Irak. Iran itu kenapa tidak mudah diserang Amerika padahal punya nuklir? Karena mereka seragam Syiah semua. Itu lebih gampang, lebih susah. Lawan itu apa? Susah. Arab Saudi juga mudah diadu karena karuan seragam Wahabi semua. Kita tidak bicara itu ya akidah. Mungkin kamu bisa debat Wahabi itu benar apa enggak. Tapi karena relatif aman, nggak diacak. Indonesia juga gitu. Kenapa tidak banyak konflik? Karena orang itu Islamnya kalau udah NU ya Muhammadiyah. Mbak cocok ra cocok mbak milih. Itu lebih mudah. Ketimbang ada faksi-faksi baru kemudian stabilitas menjadi tambah kacau. Mulane kula niku saya pribadi menghimbau ya. Melihat ayat itu dihitung Tuhan sampai Allah ngendikan apa ifkuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi napa. Kekuatan sebuah negara itu bukan karena senjatanya canggih, tapi karena rakyatnya tidak bentrok. Ya bayangkan kayak Indonesia. Andai kan Jawa itu mayoritas Islam, kemudian mereka ingin mendirikan negara Islam.
NTT merasa tidak diwongke terus keluar dari Indonesia. Nanti Maluku Ambon juga gitu. Daerah-daerah yang Islamnya ada mayoritas begitu. Kayak apa susahnya militer? Andai kan setiap kelompok itu punya jamaah besar. Terus sering bikin muktamar. SBC berbakar muktamar NU, Muhammadiyah. Kabeh wong di kelompok pra kesel SBC. Gak sudah jadi presiden. Moga setiap forum umat Islam gawe napa? Kok gawe muktamar? Tema nubuwah nggih. Ya tema nubuwah niku enggak lepas saking Bani Israel. Yang disebut Quran inna hadzal qur'ana yaqussu ila aktsaral ladzi hum fihi napa? Boten enten tema nubuwah yang tidak melibatkan konteks-konteks sejarah ke-Israelan. Israel niku bahasa Ibrani. Sampeyan harus ngaji terus sama wong alim sing ngerti sejarah. Israel yang disebut Quran atau hadis. Sing disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku Israel murad dan bihim auladu Yaqub. Sampeyan nak ketemu mahasiswa, cek ketemu pakar, cek ketemu balik, ketemu siapa saja ingatkan. Israel sing murad dan fil Quran niku auladu napa? Yaqub. Boten Israel sing sakniki sebagai nation, sebagai nama sebuah napa? Nah Israel saiki niku sebuah nation, sebuah negara. Karena Israel saiki sing dimaksud Quran rak mlebu wa anni faddaltukum napa? Allah. Mulya wong Israel napa? Menang. Tunggale para habaib kados Sayyid Muhammad Alawi habaib. Ora pati seneng, muni tetemuni Arab kok. Gak gelem nambahi Saudi. Saudi ku jenenge wong. Jenenge wong mbah lewat piye walhasil kuwasa ning Mekah, anak turune darani Ali Saud. Negara kaya wae mbuahe darani Arab Saud. Akhire sing iso mimpin Arab mau anak turune Saud. Nek Habab iku mangkel. Kok pemerintahan Arab ora sing didol Ka'bah mbek sareane Kanjeng Nabi. Anak putune kesia-sia sing pangeran Saud sak anak turune mul. Mane Habib itu udah dikuyo-kuyo nih. Kados Habib Said Muhammad Alawi, Habib Zain bin Semit nih. Ana nak muni ya Arab ngono ae. Saudi ku jeneng tambah. Jadi kalau Indonesia terus darani Indonesia Soekarno. Untungnya kok mboten. Indonesia Suhar. Untungnya kok mboten. Ya Indonesia. Ini penting kula atur. Jadi makanya nama itu punya pengaruh besar. Sehingga ketika sudah namanya Arab Saudi, ini ku kesane yo nak sing ora dinasti Saudi. Apa mimpin kangelan. Wis kadung dadi sistem monarki, negara sawangane mbah-mbah. Dal padha-padha pantes marisi ra ayo. Alir Rasul, zuriat Kanjeng Nabi. Tapi dunia nggih ngoten. Kira rata-rata habaib niku pindah teng Iran. Datang Iran delalah mereka dekat dengan Syiah. Kira dia masalah mbek ahli sunnah. Habib sing ahli sunnah do manggon teng Yaman. Yaman niku riyen namine Hadramaut, kota mati. Riyen Yaman kaum Ad nggih. Terus yang diistilah Quran kaum Ad niku sakniki dadi napa? Yaman. Ane tenggene Yaman wonten khole Nabi Hud wa ila adin akhahum napa? Huda. Terus tenggene Yaman ibu kotane namine Ahqaf. Terus tenggene juz 26 iz anzara qaumahu bil Ahqaf. Karena kota mati itu namanya itu serem. Walhasil terus sampai tiang-tiang Kanjeng Nabi piyambak nang istilahna mboten Hadramaut tapi Yaman. Nggih napa? Ukila diarani Yaman niku merga sebagian pinggirane Ka'bah, sebagian pojok Ka'bah niku ora ana sing diarani rukun napa? Yamani, arah ke Yaman. Bagian kil mengatakan, Kanjeng Nabi ngendikan al-fiqhu Yamanin wal hikmah Yamaniyat. Lala saat ini tiang-tiang alim manggen teng Yaman. Terus zaman dawuh Kanjeng Nabi al-fiqhu Yamanin wal hikmah napa? Yamaniyat. Dan sampean ngertos. Sehingga perubahan nama itu punya akibat dalam pola keislaman. Dalam pola napa? Arab Saudi gak ada lembaga fatwa ulama sing dulu dipimpin Syekh Abdul Wahab. Kemudian faham itu disebut Wahabi.
Ahli sunnah punya pakem mudawwan, buatan pakem hakikat ya, pakem mudawwan yang dibukukan, kemudian pengikutnya disebut ahli sunnah wal jamaah. Iran Syiah punya pakem imamiyah, yaitu Imam Isna Asyariyah, yang disebut pengikutnya dari Syiah imam. Padahal dawe Ibnu Khaldun pada akhirnya wan nasu ala dini mulukihim. Menuso iku cara beragama karek anut ketuane. Itu sing mari perkara nggih. Lan kula wingi mucal teng sarang Jumat sonten kula mucal teng sarang cerita. Jika menurut syariat Islam orang disuruh ikut imam, tentu imam kita ini dalam fikih misalnya Imam Syafi'i, dalam tasawuf anut Imam Ghazali atau Abdul Qasim Al-Juni. Karena istilah imam bagi Syiah ya imam-imam itu. Sayyid Ja'far, Sayyid Bakir, Sayyid itu Imam Isna Asy'ari. Begitu juga kalau menurut orang Wahabi ya Syekh Abdul Wahab. Nah, sehingga masalah imamiyah atau harus lewat imam atau khilafah yang lewat imam itu menjadi masalah-masalah politik. Ini ben sampean rondok ngalim tahqiq. Jadi masalah apa? Politik. Meskipun politik kultural, tapi tetap menjadi sosial politik, jadi geopolitik. Sekarang banyak orang yang perilakunya itu sangat NU. Sholatnya yo kunut, nak sholat yang dredeg wedi pangeran. Istiqomah jamaah 5 waktu. Tapi karena dia tidak ketua NU cabang, tetap sawangane luwih NU sing sedang jabat. Karena contoh rapate jamaah, paham? Padahal cara Mbah Hasyim Asy'ari jek sugeng, Mbah milih niki napa niki, kira-kira Mbah Hasyim ulama mesti milih sing istiqomah jamaah. Kira-kira. Tapi sebuah lembaga itu pasti terstruktur dan yang punya jabatan struktural tentu yang dianggap lebih punya otoritas menafsirkan mana sing darane NU dan mana yang tidak. Begitu juga lembaga agama. Fatwa MUI tentu lebih hebat timbang fatwane kiai ngalim nang musala sing ditunggoni penceng sithik-sithik. Nah contoh cek mutolaah terus. MUI ne ora tau napa? Mutolaah. Tapi kan dekne ora ketua majelis ulama. Wah kada. Sampeyan rasanya nyesal itu fenomena. Mulane dadi wong alim kudu kaliber. Minimal kados kula niku jek ana hawane, masih ora jabat niku jek ana hawane. Ada orang jabat ora ana hawane entek. Napa? Ukut. Wong terus dalane kiai cilik, kiai tahlil, kiai mayit, kiai jenazah, pokoke jenenge welek sakake. Padahal wong saleh, iso wae parek pangeran tenan. Mulane wis kadung parek pangeran, kula ijazah ya aja ngresula ben tetep dadi wali. Ada sampean ngresula mergo kalah populer mbek sedang jabat. Ora sida dadi napa? Wali. Dadi kadung ngambil ngoten niku nikmati mawon. Itfan wujudaka fi ardil humul. Menisan. Nek kadung ora populer ngoten wis menisan. Gusti ibadah kula fisiri. Tapi ya, fenomena Islam ora tau diwawancarai wartawan. Gawe statement ya ada yang mendengar. Sementara yang punya otoritas keislaman di Indonesia paling NU, Muhammadiyah, MUI. Dianggap penafsir tunggal dalam tren-tren Iwa NU sing sedang jabat. NU kiai alim sing bodoh gede lah ranjabat misalnya ya rapati mandi. Paham? Ya coba sekarang ya kiai-kiai yang khusyuk-khusyuk itu bendino ngajari murid-muridnya walan tardo angka Yahudu walan Nasoro hatta tatabi amilatahu. Webene pluralisme. Gelora-gelora wis ngene. Kalah ho. Kowe gedeng ya ora kena. Pancen dalam era kemajemukan kudu plural. Ya kowe tetep dalil, pokoke tetep dalil ya sing pas sampean ora sandrem. Pokoke itu ya dawe Allah walan tardo angkal Yahud. Hatta tatabi amil. Ya artinya antar umat beragama itu saling ingin mengalahkan. Soal ana isu pluralisme kemajemukan yo iku omongane wong-wong jeng ya aku ora melok-melok. Tetap harus konsisten.
Kalau sampean tanya sama saya, "Loh Gus, apa berarti kita harus musuhan sama orang Yahudi Nasrani?" Ya enggak. Agama mengajarkan wa qulu linnasi husna, sama siapa saja kita baik. Tapi kita baik ini berdasar perintah wa qulu linnasi husna, bukan dengan alasan yang dibuat khas faham-faham modern sekarang. Yaitu misalnya atas nama sekularisme atau atas nama pluralisme. Kita sebagai ulama punya ciri khas sendiri. Paham? Jadi kalau nyuwun kiai-kiai yang alim, yang punya istiqomah ngajar, terus yang punya keyakinan pada kebenaran, harus konsisten dan tidak usah nyesal. Terus kula nu mboten ate nyesal. Di umat kok sampean ra jelas mboten ate nyesal. Kok dadi kiai ini kudu siap ikhlas, mboten malah lara hati. Jadi kiai gedhe niku salame templek nu ngangge cek. Wis ngoten jelas komitmen. Mbek sampean sowan pisan cerita masalah. Jadi kiai ra ikhlas lara, malah nyeksa hati. Wis sowane ra nggawa lapor napa? Lapor napa? Masalah. Masalahnya seru. Bojo minggat IP drengki. Lah umpama ora ikhlas wis lara kabeh. Dadi kiai kados kula niku lara. Anggere ikhlas nggih ampun. Ngono omongane wong laporan ya ibadah. Ngono umat ngeluh ya napa? Wes gak usah nganggo terminologi modern. Konsultasi 1 jam berapa? Ora usah malah lara ati. Iku lah terangkan. Nah sekarang Israel yang sekarang balik. Israel yang sekarang itu nama sebuah nation, nama sebuah negara. Di mana pada batas teritorial tertentu yang di dekat Palestina itu bernama teritorial yang dibatasi sebuah undang-undang disebut nation bernama Israel. Kemudian di sampingnya atas nama nation pula, negara pula disebut Palestina. Katanya situ ada Lebanon, ya ada. Nah, Israel yang dibicarakan Al-Quran dan hadis itu auladiyah, anak turunnya Nabi Sinten. Dan itu ujung-ujungnya nanti termasuk Nabi Muhammad. Mergo lagi misanan minduruan. Mulane wong Yahudi Nasrani niku ketika Muhammad menguasai cerita tentang Nabi Musa, niku kaget. Nek apa Quran kok sering nyeritakno Nabi Musa, iku cara saiki ini so ilmiah. Ben ulama Yahudi roh jebule yang menguasai cerita tentang Nabi mereka, jebule malah Nabi sinten? Muhammad. Paham ya? Nek apa Quran kok sering bakas ceritane Nabi sinten? Musa. Kok persaingan ilmiah, persaingan intelektual lu Kanjeng Nabi Muhammad mek pakar-pakar Yahudi, pakar-pakar Nasrani. Dan cara Jawane agul-agulane mereka ternyata Nabi Musa itu cerita Nabi Musa dikuasai betul oleh Nabi Muhammad. Bahkan tradisi Nabi Muhammad itu banyak yang terinspirasi oleh tradisi Musa. Kalau Kanjeng Nabi zaman teng Madinah nih di hari Tasu'a banyak orang-orang Madinah puasa. Padahal mereka sudah Yahudi yang menyimpang. Yahudi sing napa? Kanjeng Nabi takok, hari apa ini sehingga kalian puasa? Yaumun najawwahu hari Tasu'a Asyura ya Asyura. Ini hari najawwahu fihi Musa. Hari di mana Allah menyelamatkan sinten? Kanjeng Nabi wangsul kandha teng para sahabat, antum ahaqqu bi Musa. Kamu ini pengikut Musa yang sebenarnya, bukan mereka. Mereka sudah harusnya kamu lebih puasa. Hingga puasa Asyura disunatkan. Itu tidak ada kaitannya dengan Nabi Muhammad, itu kaitannya dengan Nabi sinten? Musa. Paham ya? Nah terus ana akal-akalan fikih niku sing kula ora. Sampeyan setuju kethek ora ya? Nak poso tanggal 10 pas mirip wong Yahudi. Lah trene hukum fikih niku kudu beda mek wong Yahudi. Akhire aja poso tanggal 10 tok tapi dimulai tanggal 9 ben ben. Mane teng fikih-fikih wonten ijtihad wa min sama karena ininya itu beda mek wong Yahudi nak kadung ra poso tanggal 9 disunatno poso tanggal 11 ben tetep Kalau zaman teng sarang sering cit. Aku ya mesti beda. Lah beda piye Gus? Wong poso aku ora. Aku kepengen beda kok posone repot ra karuan.
Lah ngaku ora pati kuat poso, nek aku pengen beda ya nek wong Yahudi poso aku ora poso. Ngape beda kok repote ora karo. Kali anut sunnah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nak nglakoni ngamal sunnah itu kadang dilakoni kadang ora. Qobliyah, ba'diyah, terus termasuk sholat qiyamul lail itu kadang dilakoni kadang ora. Dan Nabi menunjukkan saat gak dilakoni beliau menunjukkan supaya jangan ada kesan bahwa itu Mulane kula sering cerita. Kono ulama sing rada nakalan, iki tetep mlebu swarga. Mergo wong-wong anut sunah Nabi dilakoni. Kula anut Nabi sing ora nglakoni niku. Nggo nunjukno nak sunnah. Jadi kula pas meninggalkan pun dalam konteks sunnah Rasul. Dan itu sah. Kalau ulama itu napa? Sah. Dan ulama harus menjaga konstitusi ini. Jangan sampai semua ulama itu melakukan sunat terus menerus. Nanti dikira wajib. Tapi sing ulama sing sudah tidak ada rawan disudzoni, artinya orang itu yakin kalau itu ulama. Aku sampean kukut, tapi kan sampean ratraweh tetep kukut. Lalu kalau itu biasa. Saya tuh kalau traweh 30 hari Ramadan mesti buatan traweh 2 atau 3 kali. Ya buatan delik gitu biasa gitu apa-apa. Karena bahaya sekali kalau ibadah sunat kemudian menjadi apa? Wajib. Itu rahmat betul. Nabi dulu itu qiyamul lail hanya sampai 8 hari. Ketika beliau di masjid tambah banyak, dia meninggalkan itu. Takut dianggap nopo efek dianggap fardu itu bukan karena malas lagi. Bahaya sekali. Bahayanya itu begini. Sampai pancen penggaweane wis nyai dasar nganggur, traweh ya betah. Tapi kan banyak umat-umat yang miskin. Saat traweh harus jualan bakso, saat traweh harus jualan kacang, saat traweh harus dia masih di jalan ngojek. Andai kan semua ulama mentradisikan traweh kayak keharusan, mereka akan divonis fasik, divonis umat Islam yang nggak peduli traweh, nggak peduli masjid. Tapi dengan tradisi tetap itu sunat ya enggak. Mereka tetap kita bilang orang-orang Islam yang soleh, yang tolabul halal, orang-orang Islam yang baik, yang sekarang tolabul halal cari rezeki. Ini penting. Kalau ulama itu pasti cara berpikir begitu, bukan karena malas. Jadi sampean boleh niru saya asal dengan kapasitas visi yang kayak saya, paham ya? Tidak apa-apa, ini khas ulama. Bahkan seorang Aisyah yang zaujatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menyimpulkan begini. Wa in kana Rasulullah la yada'ul amala wa huwa yuhibbuhu ma khafata ayyufradu alaihi. Dan sungguh Nabi itu mencintai sebuah amal, tapi beliau memaksa meninggal. Padahal beliau cinta sekali sama amal itu, hanya karena takut dianggap nopo wajib. Dianggap wajib itu resikonya bagi kebanyakan orang. Nggih? Coba misalnya kita punya bayi, habis sholat, wassalamualaikum, ibu-ibu lari ke rumah, apa yang menyusui bayi. Coba kalau semua kiai wiridan, apalagi dengan pakem-pakem yang ekstrim, malah sal wirid bawa kirit, semua wiridan kayak ketek. Bagaimana mungkin seorang ibu yang kesusu pulang untuk menyusui bayinya kamu hukumi kayak kamu Islam model apa lagi kalau cara hidup vonis-vonis begitu? Paham ya? Yang bagian wiridan nggih monggo wiridan apa nek wis ngamal ora usah disemangat monis, ngamal juga plepak-plepok monis wong. Kalau kamu nikmati wiridan nggih monggo wiridan tapi rasa plepak-plepok man laisal wirid bawa napa? Usur di wiridan kok ketek. Ini penting kalau aturakan. Saya sebagai ulama akan ngomong ini terus. Saya ngomong ini terus di Jogja di mana-mana tiap saya ngaji. Biar konstitusi agama tetap yang wajib ya wajib, nggak boleh ditinggalkan. Yang sunat ya tetap sunat. Tapi jangan katakan bahwa sunat tertentu yang ditinggalkan oleh seorang muslim tertentu menjadi dia tidak melakukan sunat. Itu kriminal kalau sampai memandang begitu. Seorang ibu yang cepat-cepat pulang untuk menyusui anaknya, jangan katakan dia tidak melakukan sunat wiridan. Dia memang tidak melakukan sunat wiridan, tapi kesusu nyusui bayi bagian dari kesunatan yang lain. Dan dia tetap mendapat pahala. Jadi dia tidak kalah hebatnya dengan kamu. Dia nyusui bayi juga perintahnya Allah. Sekarang bakul bakso kesusu mencari rezeki juga perintahnya Allah. Atus kula sebagai ulama, baru lagi jarang kula. Ya mutola'ah. Ulama harus lebih banyak mutola'ah karena ciri ulama itu mengajar. Ngajar itu identik dengan bela. Aku sampai kan makome abid. Sinau ora paham. Wis ada wiridan ora repot.
Kira-kira sinau yo bingungi. Engko entuk ilmu sitok malah nyesatno. Kulo niku dalam hal ini itu sering saya utarakan, biar kita tidak saling vonis, tidak saling menyerah. Abu Dzar dulu itu kalau sholat khusyuke ra karuan. Sampai ana wong wayahe ngulehno untane sangka alas ora sida muleh gara-gara salat Abu Dzar kesuwen. Niku Kanjeng Nabi marah-marah. Afattanun anta ya Abu Dzar, apa kamu ingin bikin Islam ini bubar gara-gara wong sholat makmum kowe kecewa kabeh. Sampai Nabi itu punya aturan yang mungkin kalau orang senang wiridan itu tidak siap. Tapi ini hadis sahih. Kalau kamu sholat jadi imam, itu fal yukhafif, harus cepat. Fa inna fihim ad-dha'ifa wa dzal hajat, karena di antara mereka pasti ada orang lemah dan yang punya banyak kepentingan. Maka Rasulullah idza shalla wa sami'a sautan nabi khaffafa sholata, fa khafata ayyakuna fihim ummuha. Nabi ketika sholat jadi imam kok dengar anak kecil nangis cepat takut di antara. Nabi ketika sholat jadi imam kok dengar anak kecil nangis cepat takut di antara makmumnya itu ibunya. Paham ya? Ini penting kalau aturakan. Jangan kira orang yang tidak wiridan kemudian tidak melakukan perintah Allah, tetap melakukan perintah Allah. Cepat ngurusi bayi itu juga perintah. Begitu juga sampai yang terawih monggo terawih, tapi yang sedang jualan bakso di terminal orang-orang Islam yang soleh yang ngojek juga sedang dalam perintah Allah karena tolabul. Sampai misalnya takok ngotot, yo terawih sih ora apa-apa. Terus bariku kerja bareng. Pertanyaannya bisa dibalik. Nak sampean berhak bertanya begitu, mereka juga berhak. Ada bakso sik terawih kok dalu ya kena. Kowe nek dadi kiai aja nakalan, orang lain juga berhak cerdas, paham ya? Paham ya? Kiai-kiai nak terawih jam 8 kok ora jam kerja. Mungkin jam 2 kena waya wis mulai. Diwalek ngono. Coba kalau mereka balik gitu, sampean apa berani ditantang begitu? Kowe ora dadi kiai aja menang-menangan, paham ya? Sampean berani enggak ditantang gitu? Kan enggak berani kan? Ya sudah, kalau terawih ya terawih dinikmati, golek ridane Allah. Ya sudah. Terawih kok uring-uringan kan. Mergo selen. Paham ini penting ya. Seorang ulama harus ngomong ini terus. Biar konstitusi keislaman tidak hancur oleh ritual-ritual yang sebenarnya dari awal berketentuan sunnah. Tapi ulama tuh sampai nak sing biasa terawih ya terawih mau. Bahaya sekali kalau sampai tidak terawih. Orang tidak jelas kalau tidak ibadah itu mau apa tuh. Malah buat sinetron. Orang yang tidak jelas itu cari ibadah yang umum-umum saja, enggak resi. Sama tidak usah istihad. Yang boleh istihad itu hanya ulama, paham ya? Yang tidak ulama tidak usah apa? Ya umumnya orang saja, umumnya terawih. Ya sudah sampai ikut. Tapi jangan coba-coba mengeneralisasi, menyamakan masalah. Jangan ngira yang sedang tidak terawih, sedang tidak dalam perintah Allah itu jangan sampai. Itu tidak baik. Apa? Di Ihya itu ada cerita. Sampai cari nanti di kitab Fadilatul Kasbi. Ya, Fadilatul Kasbi. Di Ihya itu Imam Ghazali cerita di antara fadilahnya orang kerja. Suatu saat Nabi itu di masjid, bareng canom-nom sing gagah-gagah, canom-nom, derek non Nabi kafdang masjid. Karena belum memulai iktikaf, beliau itu masih di teras, masih di sufah, masih apa? Di sufah di teras. Pas beliau masih di teras, ada seorang pemuda gagah liwat. Cara sakniki nggo pacul apa ning nggone sawah. Tapi Mekah ora ana sawah, Madinah ora ana sawah, pokoke ning kebon. Terus jare canom-nom sing seneng iktikaf niku komentar halakana jaladuhu fillah. Saya iku cek siale umpama gagahe energike dienggo itikaf ra apik. Mosok gagahe ngono men kedonyan ngurusi kebon. Ngurusi dunya lah kare. Apa komentar Rasulullah? Halla taqulu kadzalik. Kamu jangan komentari demikian. Dia kerja itu untuk nafkahi anak istri, juga perintah Allah. Atau dia punya ibu yang renta untuk mencarikan makan ibunya juga itu perintah. Akhirnya sahabat sadar bahwa tidak hanya mereka yang sedang ibadah. Jadi jangan kira yang hanya sing ngeloni masjid tok sing ibadah. Dari awal Islam mengatakan kerja itu ibadah, tijarah ya ibadah, mengajar di SD juga ibadah, menolong orang di jalan-jalan juga apa?
Akhirnya diketahui kalau fununul ibadah, warna ibadah memang banyak sekali. Akhirnya zaman Nabi tidak ada vonis. Yang sedang itikaf, dia monggo itikaf, menikmati ibadah itikaf. Yang sedang ke kebun dan mencari rezeki juga nikmati itu sebagai ibadah. Akhirnya nyaman. Yang kesel itikaf, yang ujung-ujungnya dikai mangan, sing seneng ning kebun. Paham ya? Lalu Kiai kuno itu cerita. Niki cerita Kiai kuno. Nah niki rano hadis ya cerita. Ana wong mondok iku kakak adik. Kiai ini iku makrifat. Sing adike iku kakake men sinau terus. Ora tau masak. Adike pegawai masak, gak pati tau sinau. Kakake ngamuk, wong kok amen ngliwet oleh sinau kapan. Wong amen ngono. Lah dia lalawe ditegur rong pati seneng sinau. Walhasil wal awal zaman sing disenengi kiai ini wadike. Sing didongakno ngalim ya adike. Esuk kakake diceluk. Goblok. Kowe ku ngalim kok napa? Goblok. Mestine pertanyaanmu ku diwali. Kowe ku iso sinau mergo ana sing masak. Kowe nek ora ana sing masak ra mangan ra iso napa? Sinau. Mestine takokmu ngene sinau masak bareng sinau krana iso mangan kok. Nek ra mangan ra iso napa? Mestine adek mesti takok ngono sinau terus ra tau masak sing. Padha kowe iso itikaf ning masjid, iku jebule ya nakalan. Mentang-mentang bojo PNS wis ana mangan hari itu. Jebule ke itikaf krana duwe pakanan. Ndak artinya sesuatu yang sakral ternyata sering bergantung sama yang profan, sing dunia. Saiki sampean tak bedheki, kenapa Islam kota lebih bedah itikaf timbang Islam desa? Karena Islam kota itu sekali Ramadan dinikmati. Kenapa mereka bisa itikaf? Mboten ayem piye, misale di tabungan 200 juta. Itikaf mek sangu ATM. Damai lho. Ora kesusu mulai wong ning omah kulkas yo bek. Artinya apa? Ternyata kenyamanan itikaf ya berdasar sesuatu yang dia punya tabungan, ATM banyak, kulkas juga masih banyak buah macam-macam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau lebih dikenal sebagai Gus Bah, lahir 29 September 1970, merupakan penceramah yang berasal dari Rembang, Jawa Tengah. Beliau dikenal sebagai salah satu ulama ahli tafsir Al-Quran dan merupakan murid dari Kiai Haji Maimun Zubair. Gus Bah merupakan putra dari seorang ulama pakar Al-Quran dan juga pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran, yaitu Kiai Haji Nur Salim Al-Hafidz dari Narukan, Kragan, Rembang. Kiai Nur Salim merupakan murid dari Kiai Arwani Kudus dan Kiai Abdullah Salam, Kajen, Mergoyoso Pati. Nasabnya bersambung kepada para ulama besar. Bersama Kiai Haji Habib Zazuli, Gusmi, Gus Bah mulai gerakan Jantiko, Jamaah Anti Koler, yang menyelenggarakan kajian Al-Quran secara keliling. Jantiko kemudian berganti nama Manta, Majelis Nawaitu Topo Broto, lalu berubah menjadi Zikrul Ghafilin. Kadang ketiganya disebut bersamaan, Jantiko, Manta, dan Zikrul Ghafilin. Dari silsilah keluarga ayah, Gus Bah merupakan generasi keempat ulama-ulama ahli Al-Quran. Sedangkan dari silsilah keluarga ibu, Gus Bah menjadi bagian dari keluarga besar ulama Lasem. Dari Bani Mbah Abdul Rahman, Bai Syaiban, atau lebih dikenal dengan Mbah Sambu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kita simak bersama kajian Gus Bah, Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim. Semoga dapat bermanfaat dan berkah di dunia sampai akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.